Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Fitri Anjani, NIM A1C3 19044 dari Program Studi Pendidikan Fisika kelas reguler B 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum elektronika dasar, yaitu percobaan rangkaian penyearah. Pada percobaan rangkaian penyearah ini kita akan melakukan 3 kali percobaan dengan 3 rangkaian. Yang pertama, rangkaian penyearah setengah gelombang. Yang kedua, rangkaian penyearah gelombang penuh. Dan yang ketiga, rangkaian penyearah gelombang pada sistem jembatan. Nah, sebelum itu kita akan buka aplikasi Proteusnya terlebih dahulu. Nah, pada rangkaian yang pertama kita membutuhkan resistor, yang kedua kita membutuhkan dioda, yang ketiga kita membutuhkan VIN, dan juga ground. Untuk melihat gelombangnya kita membutuhkan osiloskop. Pertama kita rangkai dulu VIN-nya. Setelah itu diodanya. Dan resistor. Selanjutnya kita rangkai Setelah itu kita membutuhkan ground. Untuk melihat gelombangnya kita menggunakan osiloskop. Nah, untuk VIN-nya amplitudenya sebesar 220 dan frekuensinya 50 Hz. Dengan resistor 10K. Selanjutnya kita akan ke osiloskop. Setelah itu kita simulasikan untuk melihat gelombangnya. Nah, di sini kita tidak menggunakan channel C dan D, maka kita off-kan saja.
Nah, dapat kita lihat dari sinyal B ini hanya setengah gelombang, dan setengah sinyal ini adalah sinyal output. Ketika gelombang masukan ini bernilai positif, maka arus dapat melewati dioda. Apabila dioda bernilai negatif, maka terbentuklah setengah gelombang. Itulah yang disebut dengan rangkaian penyearah setengah gelombang. Kita hapus rangkaiannya. Selanjutnya kita akan selanjutnya kita akan melakukan percobaan yang kedua, yaitu rangkaian penyearah gelombang penuh. Pada rangkaian penyearah gelombang penuh ini, kita menggunakan kvisin. Setelah itu, kita menggunakan 2 buah dioda. Setelah itu, kita juga menggunakan resistor. Dan juga menggunakan transformator.
Kita rangkai di sini kita menggunakan 2 ground. Di sini resistor yang kita gunakan adalah 10K dan visinnya sama, amplitudonya 220 dan frekuensinya 50 Hz. Untuk melihat gelombangnya kita menggunakan osiloskop. Kita sambungkan channel B-nya. Dan juga channel A-nya. Setelah itu kita simulasikan. Karena kita tidak menggunakan channel B, channel C dan D, maka kita off-kan saja. Nah, pada layar osiloskop tersebut bisa kita lihat channel A bentuk gelombangnya gelombang penuh karena ruangan antara setengah gelombang yang dikembangkan oleh dioda lainnya itu membentuk suatu gelombang. Kemudian tegangan output DC rata-rata melintasi resistor beban. Selanjutnya kita lanjutkan ke percobaan yang ketiga, yaitu penyeara gelombang sistem jembatan. Kita hapus dulu rangkaian ini, lalu kita buat rangkaian jembatan. Nah, pada rangkaian ketiga, pada rangkaian penyeara gelombang sistem jembatan, kita membutuhkan kapasitor dan roket ground.
Selanjutnya kita cari bridge G. Setelah itu kita rangkai. Kita juga menggunakan kapasitor. Dan juga resistor. Selanjutnya kita rangkai. Dan kita juga menggunakan ground. Nah, untuk melihat rangkai gelombangnya kita menggunakan osiloskop. Nah, di sini kita menggunakan kapasitornya sebesar 0,1 UF dan resistornya 10K dengan visinnya sama 220 dan 50 Hz. Sini selanjutnya kita simulasikan. Nah, di sini kita tidak menggunakan channel C dan D, maka channel C dan D-nya kita off-kan saja. Selanjutnya kita atur gelombang. Nah, bisa dilihat pada
gelombangnya pada dasarnya pada rangkaian penyara gelombang sistem jembatan arusnya sama. Ini adalah bentuk gelombang yang kemudian dioda jembatan ini dikenal juga dengan dioda Bright karena penyara terbentuk dari 4 buah dioda. Dapat dilihat ada 4 dioda yang disusun sedemikian rupa sehingga pada setiap setengah siklus sinusoidal, baik sisi positif maupun negatif akan disearahkan. Dan pada sistem jembatan ini hanya ada 2 buah dioda saja yang menghantarkan arus AC, sedangkan 2 lainnya bersifat isolator pada saat siklus yang sama. Misalkan pada siklus positif, pada tegangan A dan C untuk C dan D isolator. Pada dioda A dan D mengalami bias mundur, pada tegangan B dan C mengalami bias maju. Dan ini terjadi secara berulang terus-menerus sehingga mendapatkan tegangan beban yang berbentuk gelombang penuh yang sudah disearahkan atau DC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.